Bima, Dompu, Sumbawa, dan Lombok ini memiliki latar belakang historis yang sama, yaitu mereka pernah dijajah oleh Bugis. Ada kesatuan politik antara Goa dengan Bima. Terlibat juga Dompu, kemudian Sumbawa sendiri. Seluruh kepulauan kita ini bernama Kepulauan Sunda Kecil. Pertanian di Nusa Tenggara Barat, kita lihat ada fase di mana tahun 60-an kita mengalami krisis. Optimisme NTB itu dibangun dari manusia NTB. Manusiakan manusia yang ada di NTB. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah nama yang cukup akrab didengar, nama yang selalu mendorong pikiran dan hati kita untuk dekat pada dua nama pulau di dalamnya, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kedua pulau tersebut tempat sebagian besar penduduknya tinggal. Penduduk asli Pulau Lombok disebut suku bangsa Sasak, sedangkan penduduk asli Pulau Sumbawa dibagi dua, yaitu Sumbawa dan Bima. Penduduk asli Sumbawa disebut suku bangsa Samawa, sedangkan Bima disebut suku bangsa Bojo. Yang mendiami Bima dan Dompu yang dapat dibagi lagi menjadi penduduk asli Donggo Timur dan Donggo Barat. Penghuni pertama Nusa Tenggara Barat adalah sama sebagaimana suku-suku bangsa lainnya di Indonesia, yaitu dari Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, banyak penduduk Nusa Tenggara Barat datang dari Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Pendatang dari Sulawesi Selatan banyak yang berdiam di daerah pesisir, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Sebagian besar di antara mereka adalah pelaut dan pedagang. Bagaimanakah awal pembentukan nilai budaya baik Lombok maupun Sumbawa? Mengingat awalnya merupakan manusia yang berbeda-beda asal-usulnya. Seluruh kepulauan kita ini bernama Kepulauan Sunda Kecil, yang berpusat pemerintahannya atau pemerintahan provinsinya di Bali, di Singaraja pada waktu itu. Jadi di Pulau Sumbawa, nah kerajaan-kerajaan itu seperti kerajaan Sumbawa, Dompu, Bima itu diperintah oleh raja yang telah memerintah sejak berabad-abad sebelumnya dari turun-temurun dan mempunyai pemerintah di wilayahnya sendiri, batas-batas wilayah dan sebagainya. Nah, demikian juga di Lombok, karena bukan swapraja tapi oleh pemerintah Hindia Belanda dinamakan Nederlandschap. Reputasi mereka yang kita kenal dengan budaya Nusa Tenggara Barat itu sebagai wakil hilirnya Asia Tenggara di sini. Busana kebesaran perempuan bayan di Lombok Utara itu sama dengan Sumba. Kemudian perumahan mereka yang ada di Sumba Barat itu ada di Thailand. Cuma bahasa dan kemampuan berkesatuan menjadi negara itulah yang memisah-misahkan sekarang. Andai kata kita
idealis politikus sekarang menyatukan Asia Tenggara ini, saya rasa tidak terlalu sulit. Nah, tampaknya ketika terjadi pemisahan Sunda kecil ke dalam provinsi-provinsi itu, yang dalam hal ini membentuk 3 provinsi, Provinsi Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, tampaknya Sumbawa ini lebih memilih bergabung ke Lombok untuk membentuk satu provinsi sendiri. Ini dilihat dari segi mayoritas penduduknya yang Muslim itu. Sumbawa terpilah ke dalam 2 subkultur Austronesia yang berbeda sebenarnya, tetapi di dalam kesamaan mungkin keyakinan itu tadi, lalu mereka bisa dipersatukan. Apalagi antara Bima, Dompu dan Sumbawa ini pernah memiliki sejarah yang sama, itu mereka dikolonialisasi, dijajah oleh Sulawesi dulu, Bugis, dan bahkan sampai ke Lombok ini juga pernah dijajah Bugis itu. Masing-masing penghuni di makin dekat ke Asia Tenggara, kekuatan interaksi bergunung api itu sama. Kalau di masyarakat Tawau misalnya dia kenal 10 gunung, kita di sini setiap pulau ada gunung apinya. Jadi pengalaman mereka itu satu dengan alam yang sama. Nah, jadi cuma cara-cara eksisnya lain. Mungkin karena bahasa berbeda. Siklus pemikirannya tidak lepas daripada bergunung api dan sekian kemakmuran dan sekian nestapa. Kapan mereka memperoleh krisis pada waktu yang relatif sama menerima saat-saat krisis. Nah, inilah kesamaannya Asia Tenggara ini yang kita lihat potretnya di Nusa Tenggara Barat khususnya, dan sangat berbatas dengan Selat Sape dan Selat Lombok itu. Pada masa-masa jauh sebelum kemerdekaan, pendidikan masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi masih kurang, kecuali pada masyarakat golongan tertentu. NTB termasuk salah satu provinsi yang cukup besar buta aksaranya. Padahal jendela untuk mendapat pengetahuan itu adalah kemampuan keberaksaraan. Ciri-ciri manusia sejarah dengan prasejarah itu kan terletak pada tradisi tulisnya. Nah, kita ini sangat lemah di situ. Apalagi kalau kita lihat dalam sistem tata tulis kita tidak pernah memiliki, tidak ada satu etnis pun di antara etnis besarnya yang memiliki sistem tulis sendiri. Sasak ngambil dari Jawa, Bali. Kita Sumbawa, Samawa, Ambojo dari Makassar, Satra Jontalnya itu dari Lontaraknya sana, ini dari Hanacarokanya Jawa. Artinya sebenarnya kita ini adalah komunitas-komunitas etnis yang tidak membangun diri lewat tradisi tulis keberaksaraan. Permasalahan ada di kedua sisi ini. Ada orang yang senang dengan kediriannya masing-masing, ada orang yang senang dengan mengejar iptek orang lain. Maka berkembanglah kecenderungan pola berpikir yang berbeda antara Lombok dan Sumbawa. Tentu semua itu dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan masing-masing. Kita punya aset kultural, sistem budaya, seperti yang saya katakan tadi, mobilitas ruang yang tinggi. Kalau orang yang memiliki mobilitas ruang tinggi, pasti dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Begitu pula etnis Sasak yang dulu keterjajahan, lalu mereka meredefinisi diri dengan berpikir lokalitas, walaupun kalau ekstrim mengarah ke etnosentris. Buat saya itu juga bentuk percaya diri, kan begitu. Sumbawa juga, mengapa orang Sumbawa tidak berpikir ke depan atau ke belakang? Ada analisis saya dari segi struktur bahasa itu. Orang Sumbawa hanya berpikir ke masa depan dan masa lampau yang lebih dekat masa kini. Ini sebenarnya kalau diarahkan ke hal yang positif, dalam artian untuk membuat pembaharuan, saya kira ini modal dasar yang sangat besar. Karena pada bangsa manapun di dunia, untuk melakukan inovasi, pembaruan itu modal utama adalah kepercayaan diri. Kalau bicara Sasak, Samawa, Bojo, menurut saya
dengan kondisi yang ada sekarang, sesungguhnya keragaman itu adalah kekuatan. Akulturasi budaya antara ketiga suku ini sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Dari sisi demografis pun, kita sudah tidak bisa lagi sekarang seperti yang dulu sering disampaikan bahwa Sasak itu yang tinggal di Lombok, Samawa itu di bagian barat Pulau Sumbawa, Bojo itu di bagian tengah dan timur Pulau Sumbawa. Itu sudah tidak valid lagi, karena kita bisa menemukan Samawa dan Bojo bahkan di ujung paling barat dari Pulau Lombok, dan kita bisa menemukan Sasak juga di ujung paling timur dari Pulau Sumbawa. Penduduk di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Situasi ini merubah keadaan menjadi lebih bersemangat. Secara bertahap, sektor pendidikan terutama sudah mulai menjadi perhatian. Banyak masyarakat yang secara tekun bersekolah, termasuk mendirikan beberapa sekolah tinggi. Kalau di sini dulu guru-gurunya kan dari Jawa, dari Bali, dari NTT gitu yang di sini itu. Tahun 42 baru ada setingkat tasampil. Kalau 60 tahun kita lihat sekarang ada universitas swasta negeri apa kan banyak itu. Pulau Sumbawa itu sumber daya manusia ini rasanya tinggi lah. Rata-rata tidak sekolah, apalagi SD, rata-rata sudah bisa ke SMA. Malah kalau di Bima sepertinya setiap desa itu sudah ada sarjananya. Faktor pendidikan sangat memainkan peran sebenarnya untuk kita bisa bergerak maju. Meskipun kita punya kepercayaan diri, tetapi pengetahuan yang kurang itu pun juga tidak cukup. Peradaban masyarakat juga terus berkembang. Pentingnya pendidikan sudah mulai terasa walau masyarakat pada kedua pulau yakni Lombok dan Sumbawa tumbuh dengan akar yang berbeda. Dalam perjalanan historisnya, karena kolonialisasi yang dilakukan oleh Makassar, Bugis ini terhadap Sumbawa berbeda dengan kolonialisasi yang dilakukan oleh Karangasem ke Lombok, sehingga ada karakteristik dua penghuni pulau ini memiliki perbedaan, terutama dalam refleksi keberislaman mereka. Ini tampak misalnya mengapa, kalau kita bisa bertanya, mengapa refleksi keberislaman Sasak di satu sisi dengan Samawa dan Bojo di sisi yang lain, yang dulu memiliki latar belakang proses islamisasi yang sama, itu dari Bugis sampai ke Lombok ini, kemudian dari Jawa juga sampai ke Bima sana, tapi mereka memiliki refleksi keberislaman yang sama karena mereka punya faktor eksternal yang berbeda. Kalau mengenali Lombok, itu pengaruh Bugis, pengaruh Jawa, juga ada pengaruh Bali, itu kuat. Nah, kalau di Bima, Kesultanan Bima itu adalah menantu Kesultanan Goa. Sumbawa demikian juga. Ada Dayang di situ. Di sini juga ada kelompok Selayar ada, kelompok Bugis Mandar ada. Yang Bugis saja sudah bermacam-macam ya. Dari keragaman yang ada, bagaimana mereka menjadi Indonesia, sementara dia harus tetap menjunjung kearifan lokalnya masing-masing. Ini barangkali tantangan yang berat bagi Yano. Tetapi kita ringan-ringan saja. Kalau tadi mereka disatukan dengan kelautan, interaksi kelautan, interaksi kemusiman yang sama, saya rasa bahasa untuk mencari kemakmuran itu bisa dipertimbangkan lebih ringan daripada harus memikirkan maunya si kelompok ini, kelompok itu. Lalu apa yang telah dicapai masing-masing gubernur Nusa Tenggara Barat sejak masa gubernur pertama, yaitu R.A. Muhammad Ruslan Cakraningrat tahun 1958-1966, kemudian gubernur kedua
Brigjen TNI Purnawirawan HR Wasita Kusuma tahun 1966-1978, Gubernur ketiga Brigjen Purnawirawan Haji Gatot Suherman tahun 1978-1988, Gubernur keempat Maijen Purnawirawan Dr. Andes Haji Warsito tahun 1988-1998, Gubernur kelima Dr. Andes Haji Harun Al-Rasyid MSI tahun 1998-2003, Gubernur keenam Dr. Andes Haji Lalu Serinate tahun 2003, dan hingga Gubernur sekarang Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Siapapun pemimpin NTB haruslah meletakkan manusia NTB itu sebagai sentrum dari keseluruhan kebijakannya. Jadi bicara tentang NTB ke depan adalah bicara tentang bagaimana memanusiakan masyarakat NTB ini. Bagaimana potensi-potensi yang ada pada diri manusia NTB ini bisa kemudian mewujud menjadi potensi kekuatan untuk membangun. Tentu masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, serta bekerja sesuai situasi dan kondisi yang berbeda-beda pula. Namun salah satu hal menarik untuk diketengahkan adalah masa di mana Nusa Tenggara Barat sukses dengan program Gogo Ranca, yang kemudian Nusa Tenggara Barat dikenal dengan sebutan Bumi Gora. Setiap tahun terjadilah kelaparan itu tahun 66, sehingga terkenal ada itu kelaparan. Memang ribuan yang meninggal. Pertanian di Nusa Tenggara Barat, kita lihat ada fase di mana tahun 60-an kita mengalami krisis karena memang kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lahan kering, sampai kemudian kita menemukan teknologi Gogo Ranca yang memungkinkan pertanian lahan kering ini berproduksi tidak hanya sekali setahun gitu. Dan memang potensi pertanian kita kalau digali sedemikian rupa sangat potensial, dan dari sisi produksi sekarang ini kita mentargetkan sekitar 2 juta ton untuk beras saja. Nah, ini artinya melebihi dari kebutuhan kita. Oleh karena itulah dalam 5 tahun terakhir ini memang NTB ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang kita diminta untuk mengirim beras khususnya ke provinsi-provinsi tetangga seperti Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Maluku dan lain-lain gitu. Dalam kepemimpinan gubernur yang sekarang, keadaan berbeda lagi. Ada penekanan lain yang ingin dicapai. Dalam periode pemerintahan 2009-2013, kita menambah fokus pembangunan pertanian ini ke peternakan, khususnya sapi, dengan program yang kita kenal dengan Bumi Sejuta Sapi. Nah, mengapa ini kita angkat? Karena secara historis ternyata NTB ini, Lombok dan Sumbawa adalah salah satu lumbung sapi nasional sejak zaman dahulu gitu. Artinya secara budaya, secara kultural, petani dan peternak kita sudah terbiasa dengan beternak sapi. Itulah sebabnya kita sangat optimis program Bumi Sejuta Sapi ini dengan target melebihi angka 1 juta ekor populasi sapi di akhir 2013 bisa kita capai. Yang sasaran utamanya tentunya adalah bagaimana meningkatkan, mempercepat peningkatan kesejahteraan petani peternak kita. Lalu apa tantangan yang ada? Dari segi
ekonomi masih banyak yang miskin kita ini sebenarnya. Kita ini kaya sumber daya alam tapi mungkin distribusi kekayaan ini tidak bagus. Kalau kita mau menggunakan keyakinan keislaman kita, seharusnya pendistribusian penghasilan itu bisa mencegah terjadinya pemiskinan. Jadi akibat dari kemiskinan ini banyak anak yang terlantar. Jadi ada kesenjangan, ada ketidakcocokan antara program yang dilakukan dengan apresiasi terhadap hasil program itu sendiri. Sehingga buat saya ini hanya slogan-slogan ini yang akan menghambat NTB sebenarnya. Sehingga kita akan selalu kalah bersaing dengan daerah-daerah lain, terutama kawasan barat Indonesia yang sudah punya kemampuan keberaksaraan yang lalu ilmu pengetahuan yang cukup tinggi. Apa harapan ke depan? Lebih cepat lagi penurunan angka kemiskinan, kemudian indikator dari makin luasnya kesempatan kerja di Nusa Tenggara Barat, dan seiring dengan itu kita sangat berharap investasi dunia swasta juga akan menjadi makin besar di masa-masa yang akan datang. Harapan saya, kalangan pengusaha yang hadir di kawasan ini dan juga dimanapun di wilayah Nusa Tenggara Barat, insya Allah setelah groundbreaking ini akan banyak yang berinvestasi di kawasan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa belajar dari kisah sukses atau success story tentang bagaimana bekerja sama dengan kekhasan NTB. Saya kira untuk ke depan biar NTB ini bisa tetap langgeng, mungkin nilai-nilai yang terlalu mengarah kepada etnosentris ini haruslah dikikis. Mari coba kita saling memahami dalam konteks kebinekaan, tapi kita berada pada satu yang sama. Mungkin kita berbeda pandangan-pandangan hidup, seperti tadi ada sistem budaya kita, tapi ada satu yang mempersatukannya, misalnya keyakinan keagamaan yang menjadi dasar. Ya, berhentilah kita memandang perbedaan itu sebagai hambatan, perbedaan itu sebagai jarak, perbedaan itu sebagai dinding pemisah. Tapi mulailah kita memandang perbedaan itu sebagai skenario Allah, agar satu sama lain kita bisa saling melengkapi. Nusa Tenggara Barat yang kaya seni tradisi dengan kearifan budaya lokal yang ada di dalamnya memang selalu menarik untuk dibicarakan. Keindahan alam dan pantai serta potensi pariwisata juga menjadikannya sebagai provinsi yang sekarang terus-menerus dilirik masyarakat dunia, termasuk juga dicintai masyarakatnya sendiri. Terutama manusianya, baik yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, senantiasa mengundang kita untuk lebih dekat. Keramah tamahan adalah perekat yang membuat nama Nusa Tenggara Barat semakin akrab dan bersahaja. Saya yakin dan saya melihat bahwa yang paling menarik dari NTB itu sesungguhnya manusianya. Manusia dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan budaya, cara hidup, perilaku hidup, dan tentu selain itu alam NTB yang juga sangat kaya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat bahwa optimisme NTB itu dibangun dari manusia NTB, dan saya pikir siapapun yang memimpin NTB harus meyakini bahwa aset utama, keunikan utama, dan kekayaan utama NTB itu adalah manusia yang hidup di NTB.